kita udah di tengah lautan ini. Masa sih? Iya tuh, lihat tuh udah di tengah lautan, udah biru semua. Oh, iya. Wah. Oke, kita panggil kapten yuk. Yuk. Kapten. Sini kapten. Enggak. Hormat kepada kapten, hormat. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, kapten. Yes. Kita udah itu lo lihat tuh kapten udah di tengah lautan. Ya, betul. Iya, gimana kalau misalnya kita kembangkan layar aja? Oke, kita lagi ada di kapal harapan, Iya. di Hopeship. Kita kembangkan layarnya yuk sama-sama. Wah, kalau gitu layar sudah berkembang. Siap berlayar? Siap, kapten. Siap? Yang di rumah juga siap berlayar? Iya, siap. Siap. Oke, karena layar sudah berkembang dan juga matahari yang bersinar, gimana kalau misalnya kita nyanyi bersama-sama dari terbit matahari? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kalian ditemani oleh Kak Ino, lalu Kak Rahel. Kak Foni. lalu di sebelah sana. Kak Ori. Oke, kalian akan sekolah minggu bareng kita. Halo semuanya. Iya nih, hari ini kita pakai pakaian baju apa nih ya? Tadi kan Kak Rahel jadi kapten. Yap. Kak Foni jadi anak buah kapten. Iya, kita bertiga anak buah kapten. Berarti kita nih temanya jadi pelaut. Ya, udah naik kapal jelas kan jadi Iya. pelaut. Nah, hari ini kita punya tema spesial loh. Tahu nggak kakak temanya apa? Apa ya? Temanya itu adalah aku berharap kepada Tuhan. Iya, jadi hari ini kita mau belajar berharap kepada Tuhan. Oh, sama seperti nama kapal ini ya? Iya. Oh iya, kapal ini namanya apa ya tadi kapten? Tadi kapal harapan. Kapal harapan. Hopeship Hopeship. bahasa Inggrisnya. Mantap. Kita mau berlayar kemana? Tapi sambil berlayar, gimana kalau misalnya kita nyanyi bersama-sama? Wah. Kan biasanya kan pelaut gitu ya. Iya. Kalau sambil berlayar, itu sambil nyanyi-nyanyi. Iya, biar Gimana? seru. Iya bener. Gimana kalau kita nyanyi bersama Sing Hosana? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita terapkan bersama-sama yuk. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Kapal Yeay! kita seru banget
banget ya. Iya. Iya, kita udah nyanyi-nyanyi. Nah sekarang gimana kalau kita berdoa aja biar kapal ini berjalan dengan lancar. Siap. Siap, betul Kak. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik juga ikut ya. Kita lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik nih pasti sudah tidak sabar ini kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Iya nggak Kak? Iya. Bener kan? Ini Benar, kan benar, Kak. di kapal nih, di kapal berarti kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke. Nah, betul. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gimana kalau kita menyiapkan hati kita dulu? Iya, Dengan betul, Kak. cara kita bernyanyi, setiap orang harus tahu. Oke. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa? Siapa Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Dia bagai Dia bagai bunga baru, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Ih, kita udah nyanyi, kita udah mempersiapkan hati. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita mendengarkan cerita dari Kapten Rahel? Oke. Wow. Oke, nah sekarang Kak Rahel mau menyampaikan suatu cerita selagi kita dalam perjalanan nih supaya kita nggak bosan. Kak Rahel punya suatu cerita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, mari adik-adik yang di rumah kita berdoa. Kita ambil sikap tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik,
Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini yang boleh kami nikmati. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan kondisi yang sehat ya Tuhan. Dan hari ini kami juga boleh kembali bersekutu bersama kebaktian anak secara online. Dan saat ini kami akan memasuki perenungan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kehidupan kami, untuk kehidupan adik-adik di rumah. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kan tadi kapten bersama teman-teman sedang dalam perjalanan di dalam kapal harapan. Nah, di dalam kapal ini, coba kira-kira kalau misalnya terjadi di kapal, kalau kapal itu kan dia di lautan ya. Di laut itu kan kapal bisa bergoyang, ada angin yang begitu kencang. Kira-kira kalau misalnya adik-adik, bayangkan adik-adik pernah naik kapal nggak ya? Sudah pernah naik kapal belum? Nah, kalau coba bayangkan kalau naik kapal, ada angin kencang. Terus ada suara petir juga, ada hujan rintik-rintik. Wah, kira-kira deg-degan gak ya? Akan terjadi apa ya? Nah, Kak Rahel juga jadi ingat suatu cerita dari Alkitab yang ceritanya tentang seorang tokoh juga sedang dalam perjalanan nih. Sedang dalam kapal juga menuju ke suatu tempat. Nah, cerita itu diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nah, karena ceritanya cukup panjang, jadi Kak Rahel bantu ringkasin aja ya. Nah, jadi ceritanya begini. Alkisah, ada seorang bernama Paulus. Nah, ada seorang bernama Paulus yang akan berangkat ke Roma dengan menggunakan kapal. Kapalnya ya kurang lebih seperti inilah. Menggunakan kapal mau berangkat ke Roma dan gak sendirian tuh, bersama dengan 276 orang lainnya. Banyak gak ya tuh kira-kira? Banyak dong, 276 di dalam kapal itu. Nah, lalu mereka berangkat, sudah naik di dalam kapal, dalam perjalanan. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Coba dilihat. Itu kapalnya kira-kira kenapa ya? Kok dia kayak mau tenggelam gitu ya? Nah, ternyata dalam perjalanan Paulus sebenarnya mau menuju ke Roma. Kapal itu mau menuju ke Roma. Di dalam perjalanan terjadilah badai besar. Badai itu berarti ada angin. Wah, kapalnya terombang-ambing. Terus ada juga hujan, ada petir. Pokoknya pada saat itu orang-orang di sana merasakan cemas, merasakan takut. Waduh, gimana nih kapalku nanti tenggelam, gimana ya? Kapal ombaknya besar sekali. Aku takut sekali. Nah, lalu orang-orang di sana mulai berpikiran untuk bagaimana kalau membuang beberapa muatan aja nih ke laut. Nah, misalnya membuang seperti gandum, stok makanan, supaya jadi enteng deh kapalnya. Dibuang juga tuh. Pokoknya semua yang ada di kapal yang bisa dibuang deh supaya kapalnya menjadi ringan, membuang muatan. Nah, kira-kira berhasil gak ya tuh usaha mereka? Ternyata belum berhasil. Badai masih tetap ada. Kapal itu justru makin terombang-ambing, makin wah. Lalu mereka bingung. Aduh, apa lagi yang harus kami lakukan? Muatan-muatan sudah kami buang. Apakah kami harus membuang tahanan ya? Nah, karena pada saat itu kapal itu sedang membawa tahanan untuk menuju ke Roma. Nah, apa harus membuang tahanan aja ya ke laut juga, atau membuang salah satu orang ke dalam laut? Lalu ada satu orang tadi yang Kak Rahel bilang, Rasul Paulus berkata, no, jangan dibuang. Kita semua harus tetap sama-sama, tetaplah bersama-sama kita di kapal ini. Tadi kita berangkat jumlahnya segini, sampai sana juga harus segini. Paulus yakin banget
dengan berkata seperti itu. Kira-kira kenapa ya Paulus bisa yakin? Nah, ada ayat yang menarik nih di dalam Alkitab, di ayat yang ke-23 yang berbunyi, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata kepadaku, aku ini Paulus maksudnya, jangan takut Paulus, engkau harus pergi menghadap Kaisar di Roma. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, Paulus meyakini itu bahwa wah, Tuhan sudah memberitahukan pesan kepadaku melalui malaikatnya bahwa aku harus menyampaikan ini juga nih ke teman-temanku yang di kapal ini. Katanya, jangan takut, jangan cemas, tabahkanlah hatimu. Tapi kan susah ya lagi dalam kondisi nggak tenang seperti itu, disuruh jangan takut, jangan cemas. Nah, lalu Paulus ini punya ide. Mereka memberitahukan kepada orang-orang seperti ini. Coba diingat, kita di dalam kapal ini sudah kurang lebih 14 hari lamanya. Kalian apa sudah makan? Kata Paulus seperti itu. Sepertinya belum kan? Ayo jangan lupakan makan juga. Kalian tetap harus makan supaya kalian juga tetap bisa merasakan ketenangan. Lalu Paulus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada mereka semua dan akhirnya mereka makan. Lalu Paulus kembali menceritakan kepada mereka, kembali berkata kepada mereka bahwa oke, kamu dalam keadaan tenang, sudah tidak cemas lagi, tabahkanlah hatimu dan milikilah pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, sudah berfirman kalau Tuhan akan menyelamatkan kita semua di dalam kapal ini. Tidak ada satupun orang yang tidak akan selamat. Lalu mereka mulai berpikir, oh iya ya, sampai saat ini pun kami juga tidak kekurangan suatu apapun. Lalu akhirnya kapal itu sampai juga ke tempat tujuan. Akhirnya kapal itu bisa kandas atau bersandar juga ke daratan. Ya, meskipun sudah ada muatan yang dibuang, kapal itu mungkin bisa rusak, bisa pecah, bisa terbelah. Cuman mereka semua selamat kan? Mereka semua akhirnya bisa sampai dengan selamat kan? Nah, jadi kalau dari cerita ini sih, buat Kak Rahel sendiri, Kak Rahel jadi mau belajar untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Misalnya kayak kalau misalnya nih, kalau di kondisi saat ini udah lama banget kita nggak bisa ke sekolah, udah lama banget kita nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, nggak bisa pelukan sama teman-teman, main pegangan tangan sebebas dulu lagi. Pasti punya harapan atau keinginan untuk aku mau dong mama papa main ke mall lagi, ketemu teman-teman lagi, main dengan bebas lagi, kemana-mana nggak usah pakai masker lagi, kan sesak nafas mah pa. Ya mungkin pasti perasaan kita semua termasuk Kak Rahel ada cemas, ada takut. Tapi puji Tuhan karena firman Tuhan hari ini, Kak Rahel juga adik-adik di rumah terberkati dan teringat kembali kalau kita perlu berharap kepada Tuhan. Semua masalah, ada tantangan yang boleh kita hadapi, Tuhan juga berikan kemampuan kita untuk melaluinya hari demi hari. Dan kita, tugas kita, bagian kita adalah untuk belajar berharap kepada Tuhan lewat berdoa. Bicarakan aja kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini Kak Rahel, Tuhan hari ini aku merasa takut, hari ini aku merasa cemas, aku rindu dengan teman-temanku. Doa itu salah satu cara untuk menguatkan harapan kita kepada Tuhan. Oke, jadi adik-adik hari ini yuk kita sama-sama berharap kepada Tuhan, Tuhan yang janjinya ya dan amin.
Oke, jadi untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita bawa pengharapan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa lagi. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ambil sikap tenang, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu melindungi kami, dimanapun, kapanpun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami semua adik-adik di rumah, dan kami juga mau belajar untuk memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Maka bantulah kami ya Tuhan ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi suatu tantangan, Tuhan sendiri yang akan nanti memampukan dan menolong kami, menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami membawa pengharapan dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi gimana? Sudah tadi mendengar cerita dari Kapten? Sudah mendapatkan pengharapan yang baru? Sudah, Kapten. Mantap ya. Wah, berarti nih kalau misalnya nih sewaktu-waktu Tuhan izinkan kapal ini juga bisa menghadapi badai. Tenang, pertama tenang, jangan takut. Kita belajar dari tadi Rasul Paulus yang berdoa, lalu percayalah nanti Tuhan juga pasti akan menyelamatkan. Oke. Iya, terima kasih ya Kapten. Siap. Karena sudah memberitakan pengharapan itu kepada kami. Siap. Iya, nah sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya itu nanti kalian bisa masukkan, bisa diklik ke link yang nanti akan tersedia. Ini dia linknya. Nah, kalau misalnya link tersebut misalnya susah nih, kalau kalian juga bisa minta bantuan mama papa. Kalau enggak juga bilang ke mama papa, persembahan aku nanti dititipin nanti ke gereja ya. Gitu. Oke. Nah, untuk mengiringi persembahan kalian, kita nyanyikan bersama Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, saatnya kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Doa mulai. Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, memanjatkan doa kami karena hari ini kami merasa bersyukur banget atas penyertaan Tuhan. Tuhan, kami baru saja membawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami agar kami selalu memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 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 Nah, tadi kan kita udah nyanyi nih, terus layar sudah berkembang, Iya. terus kita sudah di tengah lautan. Yes. Ada satu yang kurang kakak-kakak. Apa tuh? tuh? Dan ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita, Apa sih? yaitu segmen kreativitas. Yeay. Oke, silakan kakak. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Semua duduk. Udah ikut semua. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Semua diam.
Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas nih. Sesuai cerita firman kita tadi yang diceritakan oleh Kak Rahel. Nah, di sini Kak Rahel sama Kak Foni mau ajarin adik-adik untuk buat kapal. Nah, di sini alat sama bahannya kita pakai kertas sama gunting dan juga spidol berwarna. Nah, di sini Kak Foni sama Kak Rahel mau buat kapal nih. Adik-adik semuanya harus buat ya, kan kita mau aktivitas nih. Nah, yang pertama kertasnya, kan ini kertas HVS-nya, langsung dilipat. Ini ya, Kak? Iya. Kalau sudah dilipat kayak gini, jangan lupa dilipat lagi. Nah. Udah, Kak? Nah, ini. Kayak gini ya. Kalau udah kayak gini kita buka lagi. Nah, buka lagi, terus kita lipat. Oh, lipat. Kita lipat segitiga. Nah, sebelahnya lagi ya dilipat bentuk segitiga lagi. Ya, Kak. Kalau udah kayak gini, nah kita ini kan ada ininya, kita angkat ke atas sini, lipat lagi ke atas. Jangan lupa ini juga dilipat ke belakang. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya, kita buka gini. Gini. Terus dipegangnya gini, terus kita langsung tutup lagi. Kalau udah gini, kan ininya pasti kelihatan keluar. Nah, kita lipat ke dalam ya, dimasukin. Nah, sebelahnya lagi. Kalau udah kayak gini berarti kan ini ada ininya, kita dilipat lagi ya ke atas. Nah, sebelahnya lagi dilipat. Adik-adik kalau udah kayak gini, nah kita kayak gini, dilipat lagi ya. Udah, Kak, kayak gini. Oke. Langsung dibuka ya adik-adik, ininya dibuka. Jadi yang di tengahnya yang di samping-sampingnya yang dibuka. Jadi deh kapalnya. Oh, karena bikin yang besar. Iya. Adik-adik, kan kapalnya udah jadi. Nah, jadi kita mau kasih nama nih kapal ini. Namanya apa ya, Kak? Kapal harapan. Harapan. Sekalian tulis harapan. Adik-adik di sini ya. Boleh. Boleh. Adik-adik terserah mau kapalnya mau dikasih warna apa atau apa itu terserah adik-adik ya. Yang penting kelihatannya bagus gitu ya. Nah, adik-adik jangan lupa harapan adik-adik ditulis di samping sini ya. Kak Foni sama Kak Rahel mau tulis harapan kita berdua dulu ya. Apa ya? Oh, nih. Apa ya? Semoga bisa ke sekolah lagi. Harapan aku udah kah? Kakak udah? Udah, hampir selesai. Amin. Amin.
harapan kakak apa sih? Kalau harapan Kak Rahel itu semoga bisa main sama teman-teman di sekolah lagi. Wah, amin. Kalau harapan aku kakak nggak nanya harapan aku apa? Oh iya, harapan kapal yang Kak Foni tulis di kapal apa Kak? Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Oke adik-adik, kalau harapan-harapannya udah ditulis semua di sini. Jangan lupa ya adik-adik foto, terus nanti Bisa di tag ke Instagram iya, Komisi Anak GKI Kejayaan. Kejayaan. Sama sambil doain sama-sama Sama-sama ya ya, Kak, Kak. harapan-harapan kita Iya. semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Asik banget tadi. Ih, kita bikin kapal-kapalan ya, Kak ya. Iya. Ini kapal. Jadi kalian sudah punya miniatur kapal harapan. Yes. Mantap. Nanti kalau misalnya kalian mau tunjukin ke kakak-kakak, kalian bisa foto, terus nanti kirim ke Instagram GKI Komisi Anak ya. Iya. Oh ya, di dikirim. Komisi Anak GKI. GKI Kejayaan. Kejayaan. Iya, kami tunggu ya. Ditunggu. Nah, sekarang apakah ada pengumuman Kapten Rahel? Wah, sepertinya dari jauh terlihat ada papan pengumuman yang besar itu. Iya. Apakah itu Nah, pengumumannya? coba ya. Anak buah Coba cek kapal dulu. Ino akan mengecek dulu. Ada? Ada. Oke, apa Nah, itu? Tolong bacakan. Jadi, pengumuman pertama adalah jangan lupa hari Minggu tetap ada sekolah minggu. Jam berapa? Jam 10 pagi di YouTube channel GKI Kejayaan. Oke. Yang kedua, lihat lagi. Oh, ada Apa Kapten. lagi itu? Yaitu setiap Jumat ada Hello Kids. Oke, ada jam berapa tuh? 4 sore. Oke. 4 sore. Terus lihat lagi. Oh, iya. Ada acara yang menarik. Apa lagi itu? Ada November Ceria. Oh, di akhir bulan ini. Iya, tanggal mana tuh? Tanggal 29, Kak. 29 November. Oke. Nah, tapi kalau itu minggu depan tuh ada November Ceria. Oke, ditunggu ya adik-adik, ditunggu semuanya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kan udah pengumuman nih. Berarti Yes. udah mau habis dong pertemuan kita nih. Iya. Dan kalau misalnya dilihat juga dari sini, kayaknya kapal kita mau sandar. Oh iya betul, kapal kita sudah hampir sampai. Jadi kita harus siap-siap dulu nih. Iya. Memberitahukan penumpang yang lain. Betul. Kalau gitu mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita doa dulu yuk. Oke, pada Kaori silakan. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan kami di rumah maupun saat kami tidur, dalam bersekolah. Kiranya Tuhan yang menjaga kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sukacita hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama Yesus berpesan.